Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang fisika. Pembahasan materi yang kali ini akan dibahas cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sepertinya kita akan selalu menemuinya di tiap hari. Penasaran apa yang kita bahas? Jadi pembahasan materi pada kali ini adalah tentang osilasi dan gelombang. Coba teman-teman, kalian pernah nggak sih memetik senar gitar atau melihat percikan air yang menetes jatuh? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari osilasi dan juga gelombang. Jadi osilasi itu adalah sebuah gerakan bolak-balik sebuah benda di titik keseimbangannya. Coba kita bayangkan sebuah senar gitar. Gak usah dibayangkan, ini udah ada senar gitar ya. Kita langsung coba aja. Di sini ada senar-senarnya. Dan coba kita petik satu. Sebuah senar yang dipetik ini akan bergerak bolak-balik dari titik keseimbangannya. Jadi titik keseimbangannya itu adalah seperti ini, diam sebelum dipetik, dan setelah dipetik akan muncul sebuah gerakan bolak-balik. Nah, inilah yang disebut osilasi. Jadi apabila kita petik seperti ini, gerakan ini akan berulang dalam selang waktu yang sama. Oleh karena itu gerakan ini disebut dengan sebuah gerakan periodik. Lalu jarak terjauh dari gerakan ini akan kita sebut sebuah amplitudo. Seberapa cepat senar ini bergerak kita sebut dengan frekuensi. Dan juga waktu untuk satu getaran ini habis kita sebut dengan periode. Nah, osilasi sendiri juga bisa merambat loh. Ketika getaran atau osilasi merambat dan memindahkan sebuah energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa perlu memindahkan materinya secara permanen, itulah yang kita sebut sebagai sebuah gelombang. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai sebuah gelas berisi air. Jadi di sebuah permukaan air ini, jika saya sentuh, ini akan membuat sebuah riak. Jadi air berpindah di sekitarnya, menciptakan sebuah visual yang mana seakan-akan permukaan airnya bergerak jika saya sentuh. Ini kita sebut juga dengan gelombang atau getaran yang merambat. Bisa dilihat di sini getaran dari jari saya merambat ke seluruh permukaan air. Jadi airnya sendiri itu tidak pernah berpindah jauh. Hanya saja airnya naik turun dan energinya berpindah. Ini merupakan sebuah contoh gelombang transversal di mana sebuah getaran partikel atau air tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Oke, untuk melihat contohnya lebih jelas, kita akan bereksperimen menggunakan senar gitar dan juga wadah yang berisi air tadi. Perhatikan senar gitar ini. Ketika saya petik, senar akan bergerak bolak-balik dengan cepat. Hal ini adalah hal yang kita sebut sebagai osilasi. Sedangkan amplitudonya adalah sebuah simpangan terjauh dari posisi diam. Jadi ini posisi diam. Ketika digerak, simpangan terjauhnya ini atau gerakan terjauhnya kita sebut sebagai amplitudo. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke wadah air yang tadi. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, jarak dari suatu puncak ke puncak lainnya disebut panjang gelombang. Jadi ketika saya masukkan, ini akan terjadi efek di mana terjadi puncak gelombang. Jarak dari sebuah puncak satu ke puncak yang lainnya disebut panjang gelombang. Jadi teman-teman, dari beberapa eksperimen sederhana tadi dapat kita simpulkan beberapa hal penting, seperti osilasi itu adalah sebuah gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangannya, seperti getaran senar gitar. Lalu karakteristik dari osilasi sendiri meliputi amplitudo atau bisa kita katakan sebuah simpangan maksimum, lalu ada frekuensi atau jumlah getaran yang terjadi per detiknya, lalu ada periode atau waktu suatu getaran. Lalu kita mendapati gelombang. Gelombang sendiri adalah getaran atau osilasi yang merambat dan membawa energi. Contohnya seperti riak air. Untuk partikel medium dari sebuah gelombang, dia hanya berosilasi di tempat. Jadi dia tidak bergerak kemana-mana, tapi berosilasi di tempat. Lalu pada gelombang transversal, arah getaran partikel medium akan bergerak tegak lurus dengan arah rambat gelombang, sehingga dapat membentuk sebuah puncak dan juga sebuah lembah.
Lalu gelombang memiliki sebuah karakteristik seperti panjang gelombang, yaitu adalah jarak antar puncak dan juga kecepatan rambat. Jadi intinya ya osilasi ini ada di mana-mana. Suara yang kita dengar adalah sebuah gelombang, cahaya yang kita lihat juga merupakan gelombang. Bahkan gempa bumi pun juga melibatkan perambatan gelombang. Sederhana kan? Semoga penjelasan dan eksperimen ini bisa membantu kalian lebih memahami tentang konsep osilasi dan juga gelombang. Jangan takut untuk mencoba eksperimen ini di rumah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.